aku Yasmin. Di sini, aku akan menceritakan tentang sejarah 2 hari penting Pancasila. Yang pertama adalah sejarah tanggal 1 Juni. Pada awal 1945, Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia karena mereka terdesak dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian, Jepang membentuk BPUPKI sebagai panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dalam sidang pertamanya, mereka merumuskan tentang dasar negara. Setelah 3 hari melaksanakan sidang, tepat tanggal 1 Juni, Soekarno dalam pidatonya mencetuskan dasar negara yang langsung disetujui oleh Jepang. Hal itu yang membuat kenapa tanggal 1 Juni disebut sebagai hari lahir Pancasila. Pada tahun 2016, akhirnya Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Juni sebagai Hari Libur Nasional melalui Kepres nomor 24 tahun 2016. Kenapa baru ditetapkan tahun 2016, sedangkan peristiwa bersejarahnya sudah terjadi di 1945? Nah, itu ada hubungannya dengan faktor politik di era sebelumnya. Dan ada hubungannya pula dengan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati tanggal 1 Oktober. Apa sih sebenarnya sejarah di balik Hari Kesaktian Pancasila itu? Mari kita flashback ke tanggal 30 September 1965. Malam itu, sejumlah jenderal dan perwira tinggi Indonesia diculik dan dibunuh oleh sekelompok pemberontak. Percobaan kudeta itu dilakukan oleh kelompok Partai Komunis Indonesia. Kelompok tersebut dianggap ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian, tanggal 1 Oktober 1965, keesokan harinya, di bawah komando Mayor Jenderal Soeharto, yang saat itu menjadi Panglima Kostrad, kemudian menumpas kelompok komunis tersebut dan mengambil alih kendali pemerintahan sementara. Itu menandai kekalahan ideologi komunis dan kemenangan Pancasila sebagai dasar negara. Karena hal itulah Pancasila dianggap sakti dan tidak dapat tergantikan oleh ideologi apapun di Indonesia ini. Kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dari 2 peristiwa ini kita belajar bahwa Pancasila bukan hanya dirumuskan untuk mempersatukan bangsa, tapi juga membuktikan ketahanannya dalam menjaga keutuhan NKRI. Kini giliran Gen Z yang menjaga kesaktian Pancasila agar tetap relevan dan menjadi pijakan moral di masa depan. Kita bukan hanya pewaris sejarah, kita adalah penjaga masa depan Indonesia. Tidak hanya cukup menghafalkan 5 sila, tetapi juga mengamalkannya ke dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gotong royong dan tidak individualis di lingkungan sekitar. Kemudian bersikap adil dalam pertemanan, dan juga menghormati perbedaan agama dan budaya di dunia ini. Mari kita jadikan Pancasila menjadi pedoman perilaku, bukan hanya pelajaran sejarah saja. Sedikit kutipan penutup dari saya, kalian harus ingat-ingat ya. Selama Pancasila hidup di hati rakyat, Indonesia akan tetap berdiri di atas bumi yang merdeka. Sekian dari saya Yasmin, semoga ilmu ini bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.